Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran melontarkan ancaman keras terhadap Uni Emirat Arab, UEA, dan menuding Amerika Serikat menjadi penghalang utama perdamaian kawasan. Al Jazeera melaporkan, pejabat Iran kini secara terbuka menyebut UEA bukan lagi sebagai tetangga, melainkan pangkalan musuh, karena hubungan dekat negara Teluk itu dengan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya konflik regional, ketegangan di Selat Hormuz, serta dugaan keterlibatan UEA dalam operasi militer terhadap Iran. Iran sebut UEA pangkalan musuh. Pernyataan keras itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ali Hazrian, dalam siaran televisi pemerintah Iran awal pekan ini. Label tetangga kita dengan Uni Emirat Arab untuk sementara telah dicabut, dan label pangkalan musuh telah diberikan kepada negara tersebut, ujar Hazrian. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, juga memperingatkan Abu Dhabi agar tidak menjadikan wilayahnya sebagai sarang Amerika dan Zionis untuk menyerang Iran. Iran bahkan mengancam akan memberikan tanggapan yang menghancurkan dan menimbulkan penyesalan jika wilayah UEA kembali dipakai mendukung operasi militer AS dan Israel. Menurut Iran, kerjasama militer, intelijen, dan pertahanan antara UEA dan Israel telah memperburuk keamanan regional. IRGC juga menyinggung pelabuhan strategis Fujairah yang berada dekat Selat Hormuz dan mengklaim jalur pelayaran menuju pelabuhan tersebut berada dalam pengawasan maritim Iran. Hubungan UEA-Israel jadi sorotan. Hubungan Iran dan UEA memburuk sejak Abu Dhabi menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui Perjanjian Abraham pada 2020. Reuters melaporkan, UEA menegaskan hubungan pertahanan dan kerjasama internasionalnya merupakan urusan kedaulatan murni. Hubungan luar negeri dan kemitraan pertahanan internasional kami adalah urusan kedaulatan murni. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri UEA. Sejak perang regional pecah, Israel juga dilaporkan mengirim sistem pertahanan rudal Iron Dome ke wilayah UEA. Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee menyebut langkah itu sebagai bagian dari hubungan luar biasa antara UEA dan Israel yang didasarkan pada kesepakatan Abraham. Dugaan serangan rahasia ke Iran. Ketegangan semakin memuncak setelah Wall Street Journal mengungkap dugaan operasi rahasia UEA terhadap wilayah Iran. Reuters melaporkan, salah satu serangan diduga menyasar fasilitas minyak di Pulau Lavan, Iran Selatan, pada awal April 2026. Iran tidak secara resmi menyalahkan UEA, namun media pemerintah dan sejumlah analis dekat IRGC berulang kali mengaitkan Abu Dhabi dengan serangan tersebut. The Guardian melaporkan, keterlibatan UEA dalam konflik juga berisiko menyeret negara-negara Teluk lain ke perang regional yang lebih luas. Arakci tuduh AS hambat perdamaian. Di tengah memanasnya hubungan dengan negara-negara Teluk, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arakci juga menuding Amerika Serikat menjadi penghambat utama tercapainya perdamaian permanen di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan Arakci saat menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Krafik di Teheran. Menurut Kementerian Luar Negeri Iran, Arakci menilai Washington tidak memiliki niat baik dalam upaya penyelesaian konflik. Ancaman, provokasi AS, dan kurangnya kredibilitas Washington tetap menjadi hambatan utama bagi perdamaian, kata Arakci, dikutip dari Al-Mayadeen. Ia juga menuding Amerika Serikat dan Israel terus melanggar gencatan senjata melalui tekanan militer dan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Selat Hormuz jadi titik panas. Dalam pembicaraan dengan delegasi Norwegia, Iran turut menyoroti meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Arakci menyebut situasi di jalur energi dunia tersebut merupakan dampak langsung dari agresi militer AS Israel terhadap Iran. Ia mengatakan Teheran kini tengah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak untuk menyusun pengaturan baru terkait Selat Hormuz sesuai hukum internasional. Iran menegaskan sebagai negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, mereka memiliki hak untuk menjaga keamanan kawasan tersebut. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Krafik menyerukan pentingnya menjaga stabilitas dan mendorong diplomasi di Timur Tengah. Kami menilai penting untuk membangun perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di kawasan, ujar Krafik. Di tengah meningkatnya konflik regional, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar disebut memilih menahan diri agar tidak terseret langsung dalam perang terbuka dengan Iran.
Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran melontarkan ancaman keras terhadap Uni Emirat Arab, UEA, dan menuding Amerika Serikat menjadi penghalang utama perdamaian kawasan. Al Jazeera melaporkan, pejabat Iran kini secara terbuka menyebut UEA bukan lagi sebagai tetangga, melainkan pangkalan musuh, karena hubungan dekat negara Teluk itu dengan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya konflik regional, ketegangan di Selat Hormuz, serta dugaan keterlibatan UEA dalam operasi militer terhadap Iran. Iran sebut UEA pangkalan musuh. Pernyataan keras itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ali Hazrian, dalam siaran televisi pemerintah Iran awal pekan ini. Label tetangga kita dengan Uni Emirat Arab untuk sementara telah dicabut, dan label pangkalan musuh telah diberikan kepada negara tersebut, ujar Hazrian. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, juga memperingatkan Abu Dhabi agar tidak menjadikan wilayahnya sebagai sarang Amerika dan Zionis untuk menyerang Iran. Iran bahkan mengancam akan memberikan tanggapan yang menghancurkan dan menimbulkan penyesalan jika wilayah UEA kembali dipakai mendukung operasi militer AS dan Israel. Menurut Iran, kerjasama militer, intelijen, dan pertahanan antara UEA dan Israel telah memperburuk keamanan regional. IRGC juga menyinggung pelabuhan strategis Fujairah yang berada dekat Selat Hormuz dan mengklaim jalur pelayaran menuju pelabuhan tersebut berada dalam pengawasan maritim Iran. Hubungan UEA-Israel jadi sorotan. Hubungan Iran dan UEA memburuk sejak Abu Dhabi menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui Perjanjian Abraham pada 2020. Reuters melaporkan, UEA menegaskan hubungan pertahanan dan kerjasama internasionalnya merupakan urusan kedaulatan murni. Hubungan luar negeri dan kemitraan pertahanan internasional kami adalah urusan kedaulatan murni. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri UEA. Sejak perang regional pecah, Israel juga dilaporkan mengirim sistem pertahanan rudal Iron Dome ke wilayah UEA. Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee menyebut langkah itu sebagai bagian dari hubungan luar biasa antara UEA dan Israel yang didasarkan pada kesepakatan Abraham. Dugaan serangan rahasia ke Iran. Ketegangan semakin memuncak setelah Wall Street Journal mengungkap dugaan operasi rahasia UEA terhadap wilayah Iran. Reuters melaporkan, salah satu serangan diduga menyasar fasilitas minyak di Pulau Lavan, Iran Selatan, pada awal April 2026. Iran tidak secara resmi menyalahkan UEA, namun media pemerintah dan sejumlah analis dekat IRGC berulang kali mengaitkan Abu Dhabi dengan serangan tersebut. The Guardian melaporkan, keterlibatan UEA dalam konflik juga berisiko menyeret negara-negara Teluk lain ke perang regional yang lebih luas. Arakci tuduh AS hambat perdamaian. Di tengah memanasnya hubungan dengan negara-negara Teluk, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arakci juga menuding Amerika Serikat menjadi penghambat utama tercapainya perdamaian permanen di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan Arakci saat menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Krafik di Teheran. Menurut Kementerian Luar Negeri Iran, Arakci menilai Washington tidak memiliki niat baik dalam upaya penyelesaian konflik. Ancaman, provokasi AS, dan kurangnya kredibilitas Washington tetap menjadi hambatan utama bagi perdamaian, kata Arakci, dikutip dari Al-Mayadeen. Ia juga menuding Amerika Serikat dan Israel terus melanggar gencatan senjata melalui tekanan militer dan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Selat Hormuz jadi titik panas. Dalam pembicaraan dengan delegasi Norwegia, Iran turut menyoroti meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Arakci menyebut situasi di jalur energi dunia tersebut merupakan dampak langsung dari agresi militer AS Israel terhadap Iran. Ia mengatakan Teheran kini tengah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak untuk menyusun pengaturan baru terkait Selat Hormuz sesuai hukum internasional. Iran menegaskan sebagai negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, mereka memiliki hak untuk menjaga keamanan kawasan tersebut. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Krafik menyerukan pentingnya menjaga stabilitas dan mendorong diplomasi di Timur Tengah. Kami menilai penting untuk membangun perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di kawasan, ujar Krafik. Di tengah meningkatnya konflik regional, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar disebut memilih menahan diri agar tidak terseret langsung dalam perang terbuka dengan Iran.